warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk Pak Adi dan teman-teman sekalian. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SPI kelas A, yang terdiri dari yang pertama ada Cauran Akbila dengan NIM 3332240 126. Yang kedua ada Ahmed Dafa Ibrahim dengan NIM 3332240 131. Yang ketiga ada Muhammad Haikal dengan NIM 333224005. Yang keempat ada Muhammad Arba Al-Ghifari dengan NIM 3332240 178. Yang kelima ada Muhammad Noval Dwi Putra dengan NIM 333224045. Yang keenam ada saya sendiri dengan nama Nazwalia Putri dengan NIM 333224036. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu inverter FID induction motor drives. Boleh slide selanjutnya? Model. Di sini ada 8 garis besar materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada konsepnya, yang kedua itu ada mekanisme cara kerjanya, yang ketiga ada keunggulan dan keterbatasan, yang keempat ada fungsi inverter, yang kelima ada susunan utamanya, yang keenam ada metode kendali, yang ketujuh ada hubungan kecepatan dengan torsi, yang kedelapan ada contoh penerapannya. Boleh slide selanjutnya? Pengertian induksi motor drive. Induksi motor drive itu dapat dipahami sebagai sistem yang dipakai untuk mengendalikan kerja motor induksi. Fokusnya itu untuk pemutaran kecepatan putar, torsi, dan arah putaran. Sistem ini umumnya tersusun atas dari motor, inverter, pengendali, serta sensor pada aplikasi agar operasi menjadi lebih presisi, fleksibel, dan hemat energi. Dengan tambahan, inverter motor ini tidak bekerja secara kaku, tetapi dapat menyesuaikan performanya terhadap kebutuhan beban. Induction motor drive ini juga banyak dipakai pada sistem pompa, umumnya pada fan dan blower atau kipas yang digunakan pada conveyor industri. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan teman saya. Untuk prinsip kerja motor induksi, alur sederhana, stator diberi arus listrik sehingga membentuk medan magnet putar. Medan ini memotong penghantar pada rotor, lalu akibatnya akan muncul arus induksi di rotor. Interaksi antara arus di rotor dan medan rotor menghasilkan torsi. Lalu rotor berputar dengan kecepatan sedikit di bawah kecepatan sinkron. Kondisi ini disebut dengan slip. Lalu inti konsep dari ini yaitu slip diperlukan agar proses induksi tetap terjadi dan motor dapat terus menghasilkan gaya putar. Hasil akhirnya berupa energi mekanik berbentuk putaran poros yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan peralatan produksi. Lalu kelebihan pada motor induksi ini yaitu rancangannya sederhana, tetapi kokoh. Biayanya pengadaan relatif terjangkau, lalu perawatan tidak rumit dan usia pakainya juga panjang. Dan lalu tidak memakai bras sehingga komponen aus lebih sedikit. Sangat sesuai untuk lingkungan kerja industri. Lalu adapun kekurangannya yaitu yang pertama pengaturan kecepatan kurang fleksibel jika tanpa drive. Dan juga nilai faktor dayanya cenderung tidak terlalu tinggi dan selanjutnya harus saat starting dapat melonjak cukup besar dan yang terakhir efisiensinya menurun ketika bekerja pada beban ringan. Selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengertian dan prinsip kerja inverter. Inverter di sini merupakan piranti elektronika daya yang berfungsi mengubah sumber DC menjadi AC. Pada sistem penggerak motor, inverter tidak mengubah jenis arus, tapi juga mengatur besar frekuensi dan tegangan keluarannya agar putaran motor disesuaikan dengan kebutuhan proses. Pertama, tegangan DC masuk ke rangkaian inverter.
Lalu komponen switching bekerja secara bergantian dan frekuensi tinggi. Ya lalu gelombang keluaran dibentuk sesuai sinyal kendali. Lalu motor menerima suplai AC yang nilainya sudah diatur. Dari AC source menjadi rectifier, lalu deselling, lalu kembali lagi di inverter, lalu eh, terakhir di motor. Perpindahan saklar elektronik biasanya memakai transistor daya atau MOSFET. Melalui proses inilah sistem mampu memberi kendali motor yang lebih terukur dan responsif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada struktur sistem inverter FED drive. Yang pertama itu dari AC source ke rectifier, jadi deselling, lalu ke inverter, lalu ke motor lagi. Jadi di sini sumber AC terlebih dahulu disearahkan oleh rectifier. Lalu selanjutnya bagian deselling meratakan sekaligus menstabilkan tegangan DC. Lalu inverter mengubah DC menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Lalu controller dan sensor dipakai sebagai umpan balik pada sistem tertentu. Dan yang terakhir, konfigurasi ini banyak diterapkan pada fan, pompa, dan conveyor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Itu ada metode pengendalian PWM. Yang pertama, PWM itu ngatur lebar pulsa sinyal switching untuk menentukan besarnya daya rata-rata yang diterima motor. Semakin besar daya cycle, semakin besar pula tegangan rata-rata keluaran. Kemudian V per F control. Metode V per F mempertahankan perbandingan tegangan dan frekuensi supaya flux magnet motor tetap stabil. Pendekatan ini cocok untuk aplikasi selanjutnya vektor kontrol. Vektor kontrol itu memisahkan pengaturan flux dan torsi secara independen. Hasilnya adalah respon yang lebih cepat, presisi yang lebih tinggi, dan performa yang baik pada kondisi dinamis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada karakteristik kecepatan dan torsi. Kecepatan dan torsi merupakan dua penting pada kondisi. Kan kecepatan cenderung diikuti penurunan torsi, sedangkan torsi besar lebih mudah diperoleh pada putaran rendah. Torsi awal besar dibutuhkan untuk mengawali beban berat. Kecepatan tinggi diperlukan pada aplikasi yang menekankan output putaran. Kurva karakter dipakai sebagai acuan dalam memilih drive yang paling sesuai. Ya, selanjutnya. Boleh selanjutnya? Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penggunaan inverter. Inverter. Ya, kelebihannya, kecepatan motor dapat diubah sesuai kebutuhan proses. Ya, selanjutnya pemakaian energi menjadi lebih efisien. Torsi awal saat starting bisa ditingkatkan, lonjakan arus start dapat ditekan, keausan mekanik pada sistem penggerak berkurang. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya investasi awal pemakaian cenderung lebih tinggi, parameter harus di setel dengan benar, berpotensi menimbulkan harmonisa pada jaringan, memerlukan personel yang memahami konfigurasi inverter. Ya, selanjutnya kinerjanya dipengaruhi oleh suhu dan kondisi lingkungan kerja. Ya, selanjutnya bisa di Ya, boleh moderator. Oke, selanjutnya ada aplikasi industri. Ada 6 aplikasi industri. Yang pertama itu ada fasilitas pengolahan air limbah. Yang kedua itu biasanya dipakai untuk mengatur transfer blower aerasi sehingga dapat disuplai oksigen dengan lebih mudah.
Yang kedua itu pada pabrik tekstil, di mana kecepatan pada mesin spinning, winding, dan weaving dijaga supaya tetap seragam. Yang ketiga di area pertambangan itu dipakai feeder, conveyor, dan crusher untuk menyesuaikan laju material terhadap kondisi lapangan yang berubah-ubah. Yang keempat itu ada industri semen, di mana untuk mengendalikan fan proses agar operasi tetap efisien saat beban berubah. Yang kelima ada sistem refrigerasi industri, untuk membuat temperatur ruang lebih stabil agar konsumsi dayanya lebih hemat. Yang keenam itu ada industri pengemasan otomatis, di mana untuk membuat motor itu lebih presisi dan konsisten. Selanjutnya moderator. Boleh Ahmed, kalau mau. Baik, kesimpulan dari eh, topik saya ini yaitu secara keseluruhan inverter FET induction motor drive memberikan pengaturan motor yang lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan tuntutan otomasi industri modern. Pemanfaatan inverter juga membuat sistem menjadi lebih mudah disesuaikan terhadap variasi beban dan target proses. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami tampilkan dari kelompok 2 SPI kelas A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?